Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Adi Julian dengan NIM 22451189 dari kelas 4F, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk membuat tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Lianti Makadompit, SEMSI. Baik, saya di sini akan membahas materi dari kelompok 4 yaitu tentang rotasi kerja dan juga stres kerja. Yang pertama itu rotasi kerja. Apa sih itu rotasi kerja? Nah, rotasi kerja adalah suatu metode dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dengan memindahkan karyawan dari suatu posisi atau bagian pekerjaan ke posisi lain dalam suatu organisasi atau perusahaan secara terencana. Nah, perpindahan ini dilakukan untuk memberikan pengalaman kerja karyawan yang berbeda. Kemudian juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan, serta mengurangi rasa jenuh terhadap pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu apa sih tujuan rotasi kerja itu? Nah, tujuan rotasi kerja adalah agar karyawan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang berbagai bidang pekerjaan di dalam organisasi, sehingga mereka dapat bekerja lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan situasi kerja yang berbeda. Nah, selain bermanfaat bagi karyawan, rotasi kerja juga membantu perusahaan meningkatkan produktivitas dan menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten. Baik, selanjutnya yaitu manfaat rotasi kerja. Nah, manfaat bagi karyawan yaitu yang pertama itu menambah pengalaman kerja di berbagai bidang, kemudian meningkatkan kemampuan dan wawasan kerja, kemudian mengurangi rasa bosan terhadap pekerjaan, kemudian menambah rasa percaya dan diri dalam bekerja, dan yang terakhir itu membuka peluang pengembangan karir. Kemudian bukan hanya bermanfaat bagi karyawan, bermanfaat juga bagi perusahaan. Yang pertama itu memiliki karyawan yang lebih kompeten dan multitalenta. Yang kedua itu mempermudah pengelolaan sumber daya manusia. Yang tiga itu mengurangi risiko ketergantungan pada satu karyawan. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar bagian. Kemudian yang terakhir itu membantu perusahaan menemukan potensi terbaik karyawan. Yang selanjutnya itu bagaimana sih proses pelaksanaan rotasi kerja ini? Baik, dalam pelaksanaannya rotasi kerja biasanya dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, perusahaan menilai kemampuan dan kebutuhan karyawan. Kemudian juga yang kedua itu ada menentukan posisi atau bagian yang sesuai untuk rotasi. Kemudian yang ketiga itu memberikan pengarahan atau pelatihan sebelum perpindahan. Kemudian yang keempat, melakukan pemindahan kerja dalam periode tertentu. Kemudian yang kelima itu ada mengevaluasi hasil rotasi kerja terhadap kinerja karyawan. Di dalam rotasi kerja pasti terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama itu kelebihan rotasi kerja. Yang pertama itu menambah pengalaman dan keterampilan kerja. Yang kedua mengurangi kejenuhan dan stres kerja. Kemudian membantu karyawan memahami berbagai bidang pekerjaan. Kemudian meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar bagian. Dan terakhir itu membantu perusahaan menyiapkan calon pemimpin di masa depan. Adapun kekurangan dari rotasi kerja ini adalah yaitu yang pertama itu karyawan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Yang kedua itu produktivitas dapat menurun sementara saat masa penyesuaian. Kemudian yang ketiga itu membutuhkan biaya pelatihan tambahan. Yang keempat, tidak semua karyawan mudah menerima perubahan posisi. Kemudian yang terakhir itu jika dilakukan terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan kerja. Kemudian yaitu contoh. Adapun contoh dari rotasi kerja dalam kehidupan nyata yaitu seorang pegawai bank yang awalnya bekerja sebagai teller dipindahkan ke bagian administrasi agar memahami pengelolaan data dan dokumen nasabah. Kemudian contoh lainnya seperti karyawan restoran. Nah, karyawan restoran yang biasanya bertugas sebagai kasir dipindahkan ke bagian pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan konsumen. Jadi kesimpulan dari materi rotasi kerja ini adalah rotasi kerja merupakan salah satu strategi penting dalam pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman, dan motivasi kerja karyawan. Dengan adanya rotasi kerja,
Karyawan dapat memahami berbagai jenis pekerjaan sehingga lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan kerja. Nah, bagi perusahaan, rotasi kerja membantu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, kemudian meningkatkan produktivitas, serta mendukung perkembangan organisasi secara keseluruhan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang stres kerja. Nah, apa sih itu stres kerja? Stres kerja adalah kondisi ketegangan fisik dan mental yang dialami seseorang akibat tekanan atau tuntutan pekerjaan yang terlalu berat maupun lingkungan kerja yang kurang nyaman. Nah, stres kerja ini dapat mempengaruhi emosi, kemudian cara berpikir, kesehatan, dan kinerja karyawan dalam bekerja. Nah, stres kerja itu sebenarnya merupakan hal yang wajar jika masih dalam batas normal karena dapat memotivasi seseorang untuk bekerja lebih baik lagi. Namun, jika stres terjadi secara berlebihan dan terus-menerus, maka dapat menurunkan produktivitas serta berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental karyawan. Kemudian, apa sih penyebab dari stres kerja ini? Nah, stres kerja ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor atau banyak faktor, baik dari pekerjaan maupun dari lingkungan sekitar. Nah, faktor-faktor tersebut yang pertama itu beban kerja berlebihan. Tugas yang terlalu banyak dalam waktu singkat dapat membuat karyawan merasa tertekan dan juga kelelahan. Kemudian juga ada tekanan dari atasan, yaitu target kerja yang tinggi atau sikap atasan yang terlalu menekan dapat memicu stres kerja. Kemudian juga ada lingkungan kerja yang tidak nyaman. Nah, suasana yang kerja yang bising, panas atau kurang harmonis dapat mengganggu kenyamanan bekerja seorang karyawan. Kemudian juga ada kurangnya kerjasama tim. Nah, biasanya itu konflik antar rekan kerja dapat menyebabkan ketegangan dan menurunkan semangat kerja. Kemudian ada juga jam kerja yang terlalu panjang. Nah, kurangnya waktu istirahat bagi seorang karyawan membuat tubuh dan pikiran mudah lelah. Kemudian ada ketidakjelasan tugas. Nah, karyawan yang tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya dapat merasa bingung dan juga tertekan. Kemudian dampak stres kerja bagi karyawan maupun perusahaan. Dampak bagi karyawan itu yang pertama menurunnya kesehatan fisik dan mental, kemudian juga ada berkurangnya motivasi kerja, kemudian sulit berkonsentrasi saat bekerja, kemudian menurunnya rasa percaya diri bagi seorang karyawan. Nah, dampaknya bagi perusahaan adalah produktivitas kerja menurun, kemudian juga meningkatnya kesalahan kerja, kemudian juga tingkat efisiensi karyawan meningkat, kemudian juga hubungan kerja menjadi kurang harmonis. Kemudian bagaimana sih cara mengatasi stres kerja ini? Nah, cara mengatasinya yaitu dengan cara mengatur waktu dengan baik. Nah, membuat jadwal kerja yang teratur dapat membantu mengurangi tekanan pekerjaan. Kemudian ada juga beristirahat yang cukup. Tubuh dan pikiran membutuhkan waktu istirahat agar tetap sehat dan fokus. Kemudian ada menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, seseorang karyawan membutuhkan lingkungan kerja yang nyaman, yang baik juga agar semangat dan kenyamanannya dalam bekerja itu lebih baik. Kemudian berkomunikasi dengan rekan kerja atau atasan. Membicarakan masalah pekerjaan dapat membantu menemukan solusi bersama antar sesama karyawan. Kemudian juga menjaga kesehatan dengan melakukan olahraga, makan teratur, dan juga tidur cukup dapat membantu mengurangi stres kerja. Kemudian berpikir positif, selalu positive thinking. Nah, sikap positif ini membantu seseorang lebih tenang dalam menghadapi tekanan kerja. Adapun contoh stres kerja dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada seseorang pegawai kantor merasa stres karena harus menyelesaikan banyak laporan dalam waktu yang singkat. Kemudian ada juga karyawan toko yang mengalami tekanan karena harus menghadapi pelanggan yang marah setiap hari. Jadi kesimpulan dari materi stres kerja ini adalah kondisi tekanan fisik dan mental yang muncul akibat tuntutan pekerjaan atau lingkungan kerja tertentu, yang dimana stres kerja dapat berdampak positif
maupun negatif tergantung pada cara seseorang mengelolanya. Nah, oleh karena itu diperlukan pengelolaan waktu, komunikasi yang baik, serta lingkungan kerja yang nyaman agar stres kerja dapat dikendalikan dan tidak mengganggu produktivitas maupun kesehatan karyawan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila saya kira bila bisa beliau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.